Halo sobat kita, kembali lagi di podcast ini kita. Aku Intan Rima Maulia Soligati akan mengisi sebagai host di podcast kali ini. Oke, kita hari ini kedatangan narasumber dari salah satu komunitas yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi ya. Oke, untuk Kak Kiki boleh diperkenalkan. Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Rizky Maulana. Aku biasa dipanggil Kiki. Kalau di Rasi, aku biasanya dipanggil Rizuki. Jadi di sini aku mewakili teman-teman Rasi, komunitas Rasi FM, sebagai ketua umum Rasi FM. Kalau di Rasi sendiri, itu sebutannya Presiden of Rasi FM. Oke, seperti itu. Kak Kiki, gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Eh, Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang jadi topik bincang santai kita hari ini ya Kak. Eh, Kalau boleh tahu Kak Kiki itu di Rasi FM angkatan ke berapa ya Kak? Kalau aku itu di Rasi FM di angkatan tahun 2022. Jadi eh, ya itu satu apa ya angkatan 2 tahun setelah pandemi kayak gitu. Oke, seperti itu. Boleh dong Kak sedikit cerita awal saat menjadi anggota Rasi sampai jadi ketua umum di Rasi sekarang. Panjang ya sebenarnya kalau disuruh cerita dari awal jadi anggota sampai jadi ketua umum. Tapi mungkin yang bisa aku highlight atau yang aku apa ya garis bawah itu waktu dulu aku masuk ilmu komunikasi itu dulu aku sama sekali nggak kepikiran buat masuk di dunia ranah radio. Jadi memang waktu itu aku masuk ilmu komunikasi pure memang tujuannya untuk apa ya nyari jurusan yang masih ada desainnya kayak gitu Oke, selain di kafe ya kayak ya. gitu cerita awalnya kayak gitu ya. Terus akhirnya eh, setelah ospek prodi itu kan ada demo komunitas. Nah itu kan kebetulan semua komunitas kan menampilkan apa yang apa ya istilahnya itu menampilkan promosi mereka gitu lah. Jadi di situ aku tertarik nih. Wih, ini radio kayaknya asik juga. Kenapa kok aku bilang asik? Itu karena beberapa bulan sebelum aku masuk ke UTM, itu aku sempet gap year kan. Jadi kayak di waktu gap year itu aku fokus belajar di dunia ini, dunia apa ya dunia vokal, dunia olah suara kayak gitu. Jadi aku kayak mikir, wah kayaknya kalau aku join Rasi lumayan nih buat nambah-nambah ilmu kayak gitu, improve skill kayak gitu. Nah kemudian waktu udah jadi anggota Rasi itu ngerasa bener-bener wah ini Rasi kayaknya emang rumahku banget kayak gitu. Akhirnya keterusan sampai terpilih sebagai ketua umum di tahun 2023 gitu. Oke. Eh, Kalau boleh tahu acara-acara yang ada di rahasia atau program unggulan, jadwal rutin lah kalau disebutnya ya. Yang ada di rahasia itu apa aja sih Kak? Kalau program ya, program unggulannya Rasi tentu aja siaran, siaran radio. Karena di sini memang tujuannya Rasi ini ada untuk mewadahi teman-teman ilmu komunikasi untuk mengenal lebih dalam soal dunia radio. Walaupun memang itu nggak benar-benar sesuai 100% ya sama dunia radio yang aslinya. Karena dunia radio yang aslinya itu lebih complicated, lebih rumit lah istilahnya. Tapi seenggaknya teman-teman di sini punya basic lah untuk dunia radio. Jadi kalau ditanya program itu tentu aja program utamanya itu siaran. Nah, siaran itu nanti dibagi menjadi beberapa program. Banyak sih programnya. Mungkin aku nggak bisa sebutin semua, tapi ada beberapa kayak misalnya Jupiter. Jupiter itu jumpa pemateri pintar kayak gitu. Oke. Kemudian ada Rastang, Rasi Bintang, ada Lifestyle itu bahas soal fashion terkini segala macam kayak gitu. Ada jendela pagi itu siaran formal, jadi biasanya pagi dia, sesuai namanya kan. Jadi Ya. memang itu bahasnya itu berita-berita terbaru yang ada di seputar ilmu komunikasi ataupun UTM kayak gitu. Terus kalau di Rasi sendiri selain siaran itu kita juga punya podcast di Spotify kayak gitu. Jadi memang selain siaran analog karena memang siaran analog juga
pendengarnya juga udah nggak terlalu banyak, jadi kita mau nggak mau harus improving juga, ngebelah diri buat masuk ke ranah digital kayak gitu. Jadi biar tetap nggak ketinggalan zaman kayak gitu. Oke. Oke, jadi masuk ke itu, ke apa ya, program itu tadi, ke siaran sama podcast. Nah, di selain dua hal itu yang berhubungan sama siaran sama olah suara itu di Rasi juga teman-teman bakal dibagi lagi jadi tiga departemen. Ada departemen program leader, program director, dan music and design. Contoh nih, kalau di program apa ya, music and design itu teman-teman bakal belajar cara bikin jingle dan juga desain. Desain ini untuk keperluan promosi siaran biasanya kayak gitu. Oke, sejauh ini Kak Gigi kan termasuk apa ya, udah lama lah ya ikut apa join di Rasi. Sejauh ini pengalaman yang paling memorable saat Kak Gigi join di Rasi itu apa sih Kak? Yang memorable waktu John Diras itu eh, apa ya? Yang paling kuinget itu waktu dulu ini first time jadi anggota. Itu rasanya kayak excited banget tuh waktu bisa masuk ke sini ke lab radio ini kayak wah ternyata gini ya isinya lab radio kayak gitu. Ada mic, ada mixer segala macem, ada transmitternya juga, ada pemancarnya kayak kayak apa ya? Kayak wow aku bisa masuk ke sini kayak gitu loh. Itu sih yang paling berkesan kalau ditanya pengalaman paling memorable kayak gitu. Oke Kak, boleh dong kasih tips untuk penonton yang mungkin pengen join ke komunitas-komunitas atau pengen join ke Rasi juga nih, biar mereka itu cepat beradaptasi gitu Kak. Untuk tips sih kalau dari aku sendiri, dari pengalaman pribadi buat teman-teman, terutama teman-teman yang masih mahasiswa baru nih, Ya. di semester-semester awal kalian wajib sih ikut komunitas ataupun organisasi karena di situ kalian bisa belajar banyak hal. Dan kalau kalian udah mutusin masuk ke satu organisasi atau komunitas, silakan fokus ke situ. Maksudnya jangan setengah-setengah. Kalau udah terlanjur masuk, suka nggak suka silakan dijalanin sepenuh hati. Dalam artian tuh semaksimal mungkin. Juga kalau apa ya, tips dari aku sendiri itu kalau di dalam komunitas atau di organisasi, kalian jangan cuma ikut arus, tapi kalian juga harus ngegali informasi sebanyak mungkin dari komunitas tersebut. Dapetin nyari ilmu sebanyak mungkin dari komunitas tersebut. Jadi jangan tunggu ilmu itu datang. Ya, aku tahu mungkin kalian di sini niatnya masuk ke komunitas itu biar dapat ilmu, tapi ilmu nggak bakal apa ya nggak bakal datang gitu aja. Jadi kita yang emang harus cari kayak gitu. Nggak jadi apa mungkin lebih ngeyakinin diri sendiri waktu mau masuk ke komunitas itu lagi ya Kak. Ya benar, kepedean itu juga perlu gitu. Oke, untuk teman-teman mungkin itu tips and trick dari Kak Giki kalau emang kalian minat masuk ke komunitas-komunitas, apalagi masuk ke komunitas Rasi, bisa diterapin pesan-pesan dari Kak Giki tadi ya. Untuk Kak Giki makasih banyak udah menyempatkan waktunya Oke, sama-sama. hadir di podcast kita hari ini. Untuk penonton tetap stay di podcast ini kita selanjutnya ya. See you. See you, jangan lupa join Rasi.